video kali ini, saya akan ajak kalian untuk menikmati suasana jalan di Swiss Panjapanya, Jawa Tengah. Apalagi kalau bukan kawasan wisata Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Halo guys, balik lagi bersama saya di channel YouTube Lucky Subianto. Kali ini saya sedang berada di depan Terminal Karanganyar, dan saya akan ajak kalian untuk berwisata ke daerah Tawangmangu. Jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini. Let's go. Oke, kita mulai dari jam 9.29 persimpangan Terminal Karanganyar. Oke guys, jadi kita start dari Terminal Karanganyar menuju ke kawasan wisata Tawangmangu. Untuk hari ini hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Kita akan lihat kondisi wisata Tawangmangu yang katanya banyak yang sekali tutup untuk tempat-tempat atau resto-resto yang ada di pinggir jalan kawasan Tawangmangu. Dan juga saya akan ajak kalian untuk melihat tempat wisata yang lagi viral, yaitu Grojogan Sewu. Tapi di pintu masuk depan, apakah hari ini ramai atau masih sepi pengunjungnya? Oke, ini kita udah nyampe di daerah Karangpandan. Kalau tadi ke kanan itu ke arah Astana Giribangun, terus kemudian ke arah Matesi. Nah, kita lanjut lurus terus untuk menuju ke kawasan wisata Tawangmangu. Ini kondisi hari ini lumayan ramai di jalan raya Tawangmangu Karanganyar ya. Oke, jadi jam 9.48 kita udah nyampe di Terminal Karangpandan. Dan begini kondisinya. Oke, untuk kalau kalian mau menuju ke Tawangmangu nih, bisa naik Setiausaha Trans sampai ke daerah Cemoro Sewu, juga bisa ke base camp Gunung Lawu, dan juga sampai ke mungkin ke Sarangan juga bisa naik Setiausaha Trans, atau sampai ke Terminal Tawangmangu. Oke, jadi di depan ini ada persimpangan. Kalau ke kiri itu kalian mau menuju ke Ngargoyoso, Kebun Teh Kemuning, dan ada Candi Ceto juga. Terus juga ada air terjun Jumok, Candi Sukoh juga bisa lewat sini. Dan kita mau menuju ke arah Tawangmangu aja. Jadi kita akan update gimana sih kondisinya Tawangmangu di libur sekolah hari ini. Ini saya sudah berada di Hotel Jawa Diva. Kalau ke kiri itu masih alternatif kalau kalian menuju ke Kemuning atau ke Ngargoyoso ya. Ini banyak tempat wisata juga. Terdapat air terjun Jumok dan juga Telaga Madirda. Kayaknya sih bis-bis tadi itu banyak yang ke arah Ngargoyoso deh. Soalnya ke atas ini udah mulai renggang nih jalan menuju ke kawasan Tawangmangu.
dalam perjalanan saya menuju ke wisata Tawangmangu, di sini terdapat jalan unik menuju ke kawasan Tawangmangu. Dijuluki dengan kelok 8-nya Tawangmangu dengan memiliki keindahan jalan yang mirip di kelok 9 yang ada di Sumatera Barat. Oke, itu tadi adalah kelok 8-nya Tawangmangu ya teman-teman. Jadi tadi saya lihat dari pantauan udara untuk jalan kelok 8-nya Tawangmangu. Dan ini di 10.16 kita sudah masuk di gerbang wisata Tawangmangu, Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar. Oke, ini ada dua simpangan jalan. Kalau ke kiri itu jalan lama ya, kalau kalian mau lewat jalan lama. Tapi kita lewat jalan kanan aja untuk melihat bagaimana sih kondisi warung-warung dan resto-resto sekitaran Tawangmangu. Apakah sudah ramai kembali atau masih sepi? Jadi ikuti terus video saya sampai habis. Oke, ini kondisi di terminal Tawangmangu macet nih hari ini. Ternyata rame nih pengunjungnya. Mudah-mudahan rame semua nih pengunjung di kawasan wisata Tawangmangu. Wih, rame pol, macet. Nah, ini tuh terminal Tawangmangu ya. Oke, ini arah kemana nih? Grojogan Sewu ya. Tapi banyak yang tutup. Kita ke atas dulu ya. Ini ada pusat kuliner khas Tawangmangu, Gesang Sayakti. Oke, ini kita udah nyampe di daerah dekat-dekat Bukit Sekipan atau rest areanya Tawangmangu ya. Ini kondisinya kayak gini, lumayan ramai di rest area. Dan cuaca cepat banget berubah, sudah mulai agak mendung. Ini kita lewat mana ya? Kanan aja ya? Oke, kita lewat jalan baru aja ya. Karena lewat Gondosuli itu udah pernah di video saya sebelumnya. Oke, kita update jalan raya Tawangmangu Kalisoro atau lebih dikenalnya Swissnya Jawa Tengah. Kita akan update beberapa tempat, apakah masih ramai dikunjungin atau enggak. Oke, ini jadi kondisi di kawasan Tawangmangu, tepatnya ini jalan baru ya. Begini kondisinya. Oke, ini ada warung juga yang tutup di sebelah kanan. Ini ada warung angkringan Bocamiem masih buka. Di depannya ada resto besar juga nih, Call and Brew. Oke, ini ada warung-warung kecilnya juga. Hari Minggu nih ada yang tutup juga tuh. Oke, ini tepatnya di dekat-dekat wisata Mitis ya. Ini ada juga yang tutup juga restonya. Bau daun bawang. Oke, kita udah nyampe di The Bridge Coffee and Eatery. Ini jembatannya juga jembatan terkenal juga nih di sini nih, di kawasan Tawangmangu. Lanjut lagi, ini kalau kalian mau belok ke Lawu Kalasenja, tempat ngopi juga tuh, kopi and resto. Di sini ada warung Bahman. Wih, hari ini tuh nggak terlalu ramai deh. Ini ada rengganis, kemudian
bentuk view coffee and resto juga. Pengunjungnya mana? Sepi banget. Nah ini yang rame tuh petik stroberi nih dari tadi nih. Rame banget. Apa kita mau petik stroberi aja ya? Oke, ini sudah masuk di kawasan Bukit Mitis nih ya, wisata sebelah kanan. Setelah jembatan ini kita udah ada di MH Cafe and Mitis Skyline. Nah ini kalau kalian mau ke Bukit Mitis sebelah kanan nih. Hari ini rame juga untuk pengunjungnya. Oh indahnya banget nih. Ini yang sering dijuluki Swissnya Jawa Tengah karena pemandangannya secakep ini. Lihat ya. Tapi sebagian resto tuh banyak yang tutup. Keren sih. Aduh. Oke, tempat saya berada adalah di depan pusat stroberi, atau tepatnya di depan Omah Gunung ya, Omah Gunung di atas. Ini saya mau cobain stroberi di kawasan Tawangmangu. Kalau stroberinya berapa tadi? 10.000. Kalau ini apa ini? Leci. Leci berapa? 425. 425. Ini apa? Matoa. Matoa. Kamu mau apa? Oke, untuk di warung-warung sekitaran Tawangmangu juga relatifnya nggak terlalu ramai juga, hanya ada beberapa sebagian doang. Cakep banget nih. Gua ke sana, Om. Oke, ini masih kondisi nanjak. Kita menuju ke daerah Lawupak sampai ke Cemoro Kandang. Nanti kita update ya perkembangan dan kondisi terkini jalur wisata Tawangmangu, atau lebih dikenalnya adalah Swiss Van Java. Yoi. Nanti kita kasih judul thumbnail itu ya. Oke, ini ada De Lawu. Wih, ini cafe and resto juga, dan ada Yamamochi juga tuh. Yamamochi tuh enak tuh, oleh-oleh khas. Kalau kalian dari Tawangmangu, tepatnya di dekat-dekat Karanganyar. Oke, ini banyak banget petik stroberi di kawasan ini ya. Dan kita di depan sudah ketemu persimpangan. Kalau kalian ke kiri itu ke arah Desa Gondosuli. Kita lanjut ke atas dikit ya, menuju ke daerah Cemoro Kandang. Kita akan cari tempat ngopi. Kalau yang estetik sih di sini nggak ada, paling yang tempat ngopi with view sih yang ada, yang banyak di sini. Oke, ini kita sudah di De Lawu Park. Aduh, berisik banget lagi knalpotnya. Ini De Lawu Park udah lumayan rame nih. Banyak banget kendaraan yang parkir, tapi masuknya ke jalan ya.
ini pemandangannya cakep banget di sini. Langitnya juga biru, terus kombinasi hijau biru. Cakep banget. Ini ada di depan adalah Telogo Dringo. Kalau kalian mau ke kiri itu adalah kebun aromatik. Kalau udah naik ke atas gini tuh udah banyak penjual stroberi, leci, dan matoa sekarang. Lagi musim kayaknya. Tuh lihat ya, kombinasinya cahaya biru langit, ada cahaya matahari, kemudian view pemandangan alam. Wih, udah bener-bener dijulukin Swiss Panjava sih ini. Nah, apalagi di atas terlihat, wow, keren banget, Cok. Gunung Launya terlihat. Aduh, naikin drone kita. Oke, keren banget ya. Ini adalah 1001 Cafe di kawasan Cemoro Kandang. Suasananya ramai juga. Oke, ini kita mau ke 2020 Cafe. Saya mau ngopi kayaknya deh. Wait, nggak jadi belok. Kocak. Padahal udah kayak kasih lewat. Oke, ini kita belok ke kiri, yaitu ke daerah dekat-dekat Sakura Hills. Kita mau cobain nerbangin drone di kawasan Cafe 2020. Ini kita kemana nih? Ke atas ya? 2020? Penuh ya? Oh, ini waiting list? Iya. Oke. Udah habis ya? Oke, makasih. Enggak deh. Enggak ya, Sakura Hills. Oke. Oke, ternyata penuh untuk Cafe 2020 karena memang viral banget ya. Kita di Bukit Mongkrang aja deh. Oke, untuk kawasan di daerah Tawangmangu, saya kasih rekomendasi nih buat kalian ngopi dan istirahat sejenak di The Mongkrang View. Ini viewnya cakep banget nih di sini. Nah, ini suasananya, dia lantai 3 dan dia viewnya langsung menuju ke Bukit Mongkrang. Ini cakep banget nih. Langit sedang bersahabat dengan saya. Begitu pula cuaca hari ini yang sangat cerah. Saya dapat menikmati keindahan Gunung Lau dari Bukit Mongkrang. Di sini juga saya melihat indahnya kawasan Bukit Mongkrang dari Cafe The Mongkrang View. Oke, dan dia ada lantai 3 untuk melihat pemandangan view dari Mongkrang. Oke, ini adalah penampakan dari The Mongkrang View yang saya rekomendasikan buat kalian ngopi di daerah Tawangmangu, tepatnya di dekat Cemoro Kandang. Oke, dari The Mongkrang kita mau menuju ke kawasan Grojogan Sewu. Jadi berarti kita turun lagi. Oke, kita turun lagi menuju ke Grojogan Sewu. Nanti kita update gimana kondisinya sekarang. Wih, ini kondisi The Lawu Park bener-bener ramai banget hari ini.
karena kita mau coba menuju ke Grojogan Sewu ya. Kita coba lewat jalur lama nih, atau jalur desa Gondosuli. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak sih?